sobat-sobat Masabot dimanapun berada, pada kesempatan ini kami founder Masabot ingin mengucapkan selamat hari Natal buat sobat-sobat Masabot semua. Oke sobat-sobat Masabot, nah sebelum kita memulai sermon kita pada saat ini, mari kita mempersatukan hati kita untuk berdoa. Saya minta kepada Bang Pendeta Rolandi untuk membawa kita dalam doa. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Lewat Masabot kami boleh berbagi dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya lewat sukacita dan pimpinan roh Tuhan memimpin kami untuk mempercakapkan kebenaran firman. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sobat-sobat Masabot, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di hari Natal ini diambil dari Lukas 2, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan saja ya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi sobat-sobat Masabot, luar biasa kita pada saat ini ditemani oleh dua pendeta kita yang luar biasa, yaitu Pendeta Yeni Purba dan Pendeta yang Rolandi yang masih Situmorang ya. Oke, Pendeta Rolandi Situmorang. Ini kalau kita melihat apa ya kira-kira di dalam Lukas 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 ya buat Abang Pendeta Rolandi dan Kakak Pendeta Yeni. Apa kira-kira yang menjadi latar belakang teks kita untuk lebih mempermudah kita memaknai untuk mengerti pesan yang ingin disampaikan dalam perayaan Natal kita pada saat ini? Mungkin saya kasih kesempatan duluan kepada Abang Pendeta Rolandi. Ya, terima kasih buat moderator kami, Pendeta Hendrik Barus. Nah, kalau kita membaca kitab Lukas ini, pasal kedua, tentang kelahiran Yesus, judul perikopnya sudah sangat jelas. Ya, maka disebutkan di sana, itu adalah pada masa waktu Kaisar Agustus yang mengeluarkan sebuah perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dan itu adalah masa saat kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Ya, terkadang orang lupa Yesus Kristus itu lahir di mana ya kan. Pada waktu itu Maria dan Yosef, pasangan yang sedang bertunangan, belum menikah, ya, melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem karena pemerintah Romawi mengadakan sensus penduduk. Mereka tidak ada tempat untuk menginap ya. Dalam sekolah minggu dulu selalu diceritakan itu dalam bentuk drama ya. Dia ketok satu pintu, tidak ada tempat bagimu. Dia ketok satu pintu rumah lagi, tidak ada tempat bagimu. Dan satu tempat mengatakan tidak ada tempat, tetapi ada sebuah kandang yang bisa mau tempat mereka untuk beristirahat. Itulah yang pertama. Jadi kalau kita masuk dalam perikop kita pasal 15 sampai 20, ini adalah pada malam kelahiran Yesus itu malaikat Tuhan muncul ya kepada beberapa gembala yang sedang menjaga kawanan domba di padang gurun ya. Malaikat itu memberitahukan kepada mereka tentang kelahiran juru selamat, yaitu Mesias di kota Bethlehem ya. Dan malaikat juga memberikan sebuah tanda bahwa mereka akan menemukan bayi itu terbaring dalam palungan supaya tidak salah alamat ya kan, karena banyaknya orang yang lahir mungkin saja ya kan. Dengan malaikat itu menyampaikan dan dia pergi. Malaikat itu pergi, dan yang sangat menarik, tapi nanti lebih cocok saya bacakan saat kita masuk dalam pesan teks ya, tapi tidak sebagai pengantar. Saat malaikat itu pergi, maka gembala itu melakukan apa yang disampaikan oleh malaikat.
Mungkin itu saja dulu. Mungkin ada yang mau ditambahi Kakak Pendeta Yeni? Sebenarnya nggak usah ditambahin sih ya Bang ya, karena sudah jelas sekali tadi bahwa apa yang disampaikan Bang Rolandi, memang konteksnya ini adalah berbicara tentang kelahiran Yesus. Nah kita tahu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa memang Lukas itu menceritakan dengan detail ya, bagaimana proses itu kelahiran Yesus itu, bahkan di sini kalau kita melihat khususnya di perikop kita ini itu jelas sekali, bahkan apa yang dirasakan Maria pun ini diungkapkan dalam kitab Lukas ini pasal 2 ya. Nah nanti kita akan melihat lebih lanjut apakah yang detailnya itu, spesifiknya itu seperti apa secara mendalam, kita akan bahasnya nanti di dalam hatorangannya sih, gitu aja sih. Kalau apa yang tadi sudah lengkap dibilang. Berarti ini secara keseluruhan di Lukas 2 ini berbicara tentang kelahiran, peristiwa kelahiran itu ya Bang? Yesus Kristus. Oke, kira-kira kalau kita masuk ke dalam konteks teks kita pada saat ini di dalam pasal yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, apa kira-kira pesan poin-poin pentingnya ya Bang ya, yang boleh menjadi titik perenungan kita untuk merayakan peristiwa Natal ini, pesan yang ingin dikatakan firman Tuhan kepada kita? Mungkin saya serahkan kepada Kakak Pendeta Yeni. Gimana? Apa poin-poin penting dari teks kita pada saat ini? Ya, baik, terima kasih. Tema kita hari ini kan segala bangsa memuji anjaha pasangap konebatan ini Tene. Ya. Jadi melalui tema ini kita mau mempelajari bagaimana kemuliaan Tuhan itu membuat kita layak untuk memuji Tuhan gitu ya. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, maka kita selayaknya memuji dan memuliakan Tuhan seperti yang disampaikan dalam tema kita ini. Nah, perikop ini kita melihat bagaimana perjumpaan malaikat Tuhan ini dengan para gembala sesaat setelah Yesus lahir di Bethlehem. Itulah yang tadi kami katakan bagaimana Lukas itu menceritakannya dengan sangat spesifik begitu ya. Di sini Lukas menceritakan malaikat Tuhan itu datang kepada para gembala yang sedang menjaga ternak mereka di padang, gitu ya. Malaikat itu menyampaikan kepada para gembala, jumpailah siapa, ya, juru selamat yang sudah lahir itu. Nah, sebenarnya pada masa itu ya, mungkin nanti bisa ditambahkan Bang Pendeta juga, bahwa memang kehadiran seorang gembala itu kan kurang diperhitungkan gitu ya Bang ya. Iya, pada masa itu pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan sebagai seorang gembala itu bukanlah pekerjaan yang diperhitungkan begitu ya. Bekerja sebagai gembala berarti harus meninggalkan rumah mereka untuk waktu yang lama, meninggalkan keluarga mereka, sehingga biasanya para gembala itu tidak pernah bisa hadir dalam acara-acara ibadah keagamaan ataupun acara-acara sosial lainnya begitu ya. Oleh karena itu gembala sering tidak diperhitungkan secara sosial begitu ya. Nah, walaupun demikian Tuhan Allah justru memberikan kepercayaan kepada mereka untuk melihat juru selamat yang baru lahir itu gitu. Dan para gembala ini juga dipercayakan untuk menjadi saksi memberitakan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Walaupun mereka tidak diperhitungkan secara kehidupan sosial, tetapi mereka diperhitungkan oleh Allah. Itu yang perlu juga menjadi satu pemahaman yang hendak diangkat oleh kitab Lukas pada saat ini. Mereka, walaupun mereka tidak diperhitungkan secara kehidupan sosial mereka diperhitungkan Tuhan. Mereka sangat berharga juga di hadapan Tuhan, sehingga mereka menjadi bagian untuk melihat kemuliaan Tuhan itu, kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Nah, kemudian di ayat 15 disebut bahwa apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepada gembala itu langsung dilakukan oleh para gembala itu. Kan malaikat kan datang gitu ya, menjumpai para gembala itu. Ini loh, sudah lahir loh, sudah ada loh Juru Selamat yang menebus dosa semua manusia gitu ya. Nah, apa yang disampaikan malaikat itu kepada para gembala itu langsung dieksekusi gitu, langsung dikerjakan gitu, tanpa menunda-menunda gitu ya.
apa yang dikatakan langsung dikerjakan oleh para gembala itu. Nah, ini juga bisa kita perhatikan ya, kalau dipikir-pikir ya, itu pilihan yang berat loh sebagai seorang gembala. Mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka begitu. Ya bisa kita katakan langsa dia nada sedia. Tetapi dapat mereka. iya. Makasih Pendeta. Tetapi itu harus mereka tinggalkan gitu loh ya. Mereka harus meninggalkan itu untuk mengikuti perintah Tuhan itu melalui para malaikat. Nadoma ondos subani sedia. Resikonya besar sekali. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka itu, tapi itu mereka lakukan untuk menjalankan perintah Tuhan, untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Nah ini menunjukkan bagaimana semangat sekali, dan mereka punya kerinduan yang luar biasa ya. Itu kerinduan banget itu, ditinggalkan semuanya untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat itu. Nah kemudian yang ketiga pada ayat 16-18 ini kan udah masuk inti teksnya ya. Diceritakan bahwa setelah mereka berjumpa dengan bayi Yesus, mereka bersaksi kepada semua orang bahwa Juru Selamat sudah lahir gitu ya. Sebetulnya memang banyak tantangan yang mereka hadapi ketika mereka harus bersaksi atau menceritakan tentang kelahiran Juru Selamat ini. Ya, sebelumnya sudah kami sampaikan tadi bagaimana status sosial mereka yang tidak diperhitungkan atau kurang diperhitungkan, ya. Tetapi kondisi sosial mereka itu membuat mereka ya bisa saja kurang dipercaya oleh banyak orang akan kesaksian mereka gitu. Tetapi mereka nggak peduli akan hal itu. Mereka tetap bersaksi. Nah, saat kan dikatakan dalam ayat berapa itu ya? Mereka datang ke situ ketika mereka menjumpai bayi Yesus, tentu bukan hanya Yusuf, Maria dan bayi Yesus saja di situ kan? Ya, ada banyak yang lain. Nah, mereka menyampaikan itu didengar oleh banyak orang yang ada di situ gitu. Nah, itu kan sebuah kesaksian bahwa kami datang ke sini mau menjumpai Juru Selamat. Ini yang disampaikan malaikat Tuhan kepada kami gitu, untuk menjumpai Sang Juru Selamat. Itu kan bagian dari kesaksian, dan itu bukan hal yang mudah untuk mereka lakukan. Nah, itu yang dikatakan dalam teks firman Tuhan ini. Tetapi mereka mau menjadi saksi Kristus. Kekurangan mereka itu, keterbatasan mereka dalam hal status sosial itu tidak membuat mereka menghalangi mereka untuk rindu menyampaikan kabar itu, menyampaikan sukacita mereka, bahkan sukacita mereka, ekspresi mereka ketika berjumpa. Ondo HP gitu ya. Seperti ini rupanya. Terbukti. Terbukti. Ondo HP, iya ya. Inilah bayi Kristus gitu yang disampaikan oleh malaikat itu. Kristus inilah yang menyelamatkan kami semua dari dosa-dosa ini gitu ya. Jadi sukacita mereka itu luar biasa ketika mereka harus bersaksi tentang Kristus Sang Juru Selamat itu. Nah, perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya melahirkan keselamatan bagi mereka, juga menimbulkan sukacita dan puji-pujian yang ungkapan luar biasa lah yang boleh disampaikan. Nah, kalau kita melihat di ayat 22 ya, ayat 20 teks kita ini Lukas 2. Sorry, saya baca ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka, yang dikatakan para malaikat itu kepada mereka ya. Nah, di sini kita ternyata perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah kehidupan mereka. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka kembali kepada pekerjaan mereka lagi ya. Kembali dengan penuh sukacita memuji memuliakan Tuhan. Berarti perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah hidup mereka. Yang tadinya mungkin mereka dikuasai ya, ada rasa takut, ada rasa minder, ada rasa pesimis gitu ya, merasa aduh kami siapalah kami ini kan begitu ya. Tetapi semua itu terhempaskan, asik ya kalau ikuti bahasanya sang artis ya, hempas ya semuanya, hempas semuanya karena yang ada adalah sukacita. Perjumpaan dengan Tuhan membuat mereka bersyukur, mereka memuliakan Tuhan, dan mereka mau bersaksi tentang Kristus. Itu sih poin-poin yang bisa saya sampaikan. Panjang sekali ya. Luar biasa. Iya. Mungkin ada yang mau ditambah ya Bang Pendeta Rolando. Panjang kali tadi ya. Jangan, masih ada kesempatan. Ada Iya. pesan yang pasti yang ingin dikatakan itu melalui Bang Pendeta Rolando ini. Iya, terima kasih buat Pendeta Yeni ya, yang sangat mempersiapkan dengan luar biasa. Iya, saya harus katakan itu ya.
karena beliau akhirnya bisa memilah dengan baik Teks per teks gitu ya. background, latar belakangnya, dan kekuatan-kekuatan dalam setiap teks yang disebutkan dalam ayat 15 sampai dengan ayat 20. Dan yang saya mau tambahkan saja, tadi yang saya hanya menambahkan apa yang disebutkan oleh pendeta Yeni, contoh, ternyata gembala itu pada konteks sosial masyarakat itu adalah masyarakat yang berada di Nomor sekian. kelas menengah ke bawah, ya, bukan kelas ningrat atau Iya. kasta. Tidak diperhitungkan lah. Tidak diperhitungkan. Tapi ternyata Tuhan memperhitungkan mereka lewat pemberitaan yang disampaikan oleh malaikat itu, ya. Itu yang pertama, sehingga jangan ada orang yang berkecil hati berefleksi ini. Yang kedua, lewat percakapan tadi yang disampaikan oleh pendeta Yeni, saya bacakan ayat 13. Saya rasa bukan hanya gembala saja yang akan wow, kita juga yang membacanya pasti tercengang-cengang. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Ya, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, kalau ada lagi orang yang menunda-nunda untuk pergi melihat bayi yang lahir itu menurut saya konyol. Karena sedemikian hebatnya pemberitaan tentang Yesus yang lahir ini. Ya, saya rasa misalnya kalau di kontrakan saya tiba-tiba ada mobil RI1 datang bersama dengan mobil mewah lainnya berjejer, Terus abang nggak keluar gitu ya? saya nggak keluar, ya kan, itu kan konyol itu ya. Iya, apakah saya malu atau merasa gimana, nggak ngerti juga. Perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Tapi kalau sedemikianlah datangnya dan menyatakan, ayo mari datang ke sebuah undangan, yang mengundang ini adalah kepresidenan, ya. Itu saja pasti membuat saya tidak lagi menunda-nunda, ya. Yang belum mandi saya akan bergegas, berpakaian dan lain sebagainya dan pergi, ya, mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh pegawai istana itu. Apalagi dengan melihat situasi ini pada 13 sampai dengan 14, dan akhirnya menjadi sesuatu yang menurut saya tidak harus heran kita, tetapi sesuatu yang wajar dan harus itu yang dilakukan, ya. Pada 16 tadi, lalu mereka cepat-cepat berangkat, ya. Jadi ini bukan menghiperbolakan, tapi itulah ekspresi kehidupan yang harus kita punya, ya. Oleh lewat latar belakang tadi, kalau ternyata gembala itu adalah orang yang tidak diperhitungkan, Akhirnya melihat sesuatu yang luar biasa. sesuatu yang luar biasa. Kalau itu sesuatu yang biasa, ya nanti saja. Iya. Misalnya kalau pendeta Hendrik bilang, ayo main ke BSDA, besok lah. Apa yang saya harus Kalau sudah bisa biasa. Karena pendeta Hendrik yang ngundang kan. Kira-kira begitu sama saya. Coba kalau tadi misalnya Pendeta Yeni ya. wali kota atau bupati Tangerang Selatan yang nelpon, ya kan, Pak Pendeta Rolani bisa kira-kira ini, Wah, langsung segera, kalau pendeta Hendrik itu kadang manusia ini memang selalu membuat klasemen yang tidak Iya. kan? yang buat itu ya. Iya, itu yang buat. Tapi Manusia. sekali lagi ternyata indah sekali pesan Natal ini juga dari perikop ini. Itu khas, yang paling khas menurut saya yang pertama. Yang kedua yang khas menurut saya adalah pada ayat 20, ya, tadi juga disinggung oleh pendeta Yeni, ya, dikatakan demikian. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Ya, segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tidak ada satu hal pun yang meleset. Apa yang disampaikan oleh gembala itu mereka dengar dan mereka pergi dan mereka lihat. Semuanya sesuai. Ya, jadi berbicara dengan firman Tuhan juga, maka kita harus memahaminya menjadi sebuah ada pertanyaan seorang dosen yang bertanya seperti ini beberapa waktu yang lalu, ya. Alkitab itu adalah firman Tuhan, atau Alkitab itu isinya firman Tuhan, atau Alkitab itu ada isinya sebagian firman Tuhan. Dan beliau mengatakan Alkitab itu adalah firman Tuhan, sehingga Alkitab itu bersifat mutlak, ya, bersifat mutlak, sehingga yang dikata tidak bisa diganggu. Sehingga apa yang disampaikan juga pada ayat 20 ini menekankan hal itu juga bagi kita, sehingga dalam malam Natal ini sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, oleh siapapun, lewat cara berpikir seperti apapun, apakah Yesus itu lahir atau tidak, itu tidak bisa diganggu. Karena malaikat itu menyampaikan pesan dan gembala itu melakukan pesan,
apa yang disampaikan dan yang mereka lakukan Dengarkan sama. orang banyak. Sama. Itu, Iya. Jadi apa yang disebutkan oleh firman Tuhan dan yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu yang sama. Jadi di malam Natal ini katakan dalam hati kita juga, sebelum kita nanti masuk dalam refleksi lewat tafsiran ini, saya mau katakan ternyata peristiwa itu adalah peristiwa yang benar. Tidak dibenarkan, tidak kebenaran, tetapi peristiwa yang benar. Itu mungkin, Pak. Iya. Terima kasih. Berarti kita boleh melihat dari teks kita pada saat ini bagaimana ketika para gembala itu menerima pesan dan mereka akhirnya melakukan apa yang dikatakan itu. Tapi ada sedikit tertarik memang di ayat yang ke-19 dikatakan, namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini kira-kira apa yang ingin dikatakan di ayat yang 19 ini? Menyimpan di dalam hatinya, itu peristiwa yang dikatakan oleh para malaikat itu, yang apa yang dikatakan pesan pada saat ini, Bang? Ya. Oke, terima kasih. Ya, kita baca dari ayat 18. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Sehingga kan kalau orang heran ini kan kadang bertanya. Ya, tetapi Maria tidak memberikan respon apapun. Sehingga percakapan yang mau dibangun adalah bukan tentang bagaimana manusia dalam pikirannya menjelaskan kepada manusia yang lain lewat pikirannya juga, bukan. Tapi biarlah lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala kepada Maria, itu menjelaskan kepada Maria, apa yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, itu juga yang dipahami oleh para gembala. Tidak perlu Maria menjelaskan kepada gembala, dan gembala juga tidak perlu. Oh gitu ya. Jadi biarkan firman Tuhan itu yang memberikan pemahaman yang baik. Oke, sobat-sobat Mas Sahabat, kita sudah melihat, kita sudah kupas teks firman Tuhan pada saat ini. Kita boleh melihat bagaimana pesan yang ingin dikatakan melalui Lukas 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Kira-kira buat Pendeta Rolandi dan Kakak Pendeta Yeni, apa ya makna perenungan di dalam peristiwa Natal yang kita rayakan pada saat ini melalui teks kita ini? Apa yang ingin dikatakan firman Tuhan di dalam konteks kita kekinian pada saat ini? Iya. Siapa? Abang Pendeta Rolandi. Belum disebutkan, artinya enak. Ya? Iya. Apa tadi tema kita, Bang? Topiknya dalam bahasa Indonesia? Semua bangsa memuji dan Bangsa, memuliakan iya, Tuhan. memuji dan memuliakan. Iya. Itu hal yang harus sangat mendasar dalam kehidupan kita. Ada sebuah istilah yang sering muncul dalam pelajaran kita dulu waktu kuliah teologi tentang keselamatan partikularis, ya. Tentang keyakinan bahwa keselamatan hanya dapat ditemukan dalam Kristus Yesus, ya. Pemahaman ini menekankan bahwa hanya melalui iman saja, ya, kepada Yesus sebagai juru selamat, maka kita mendapatkan hidup yang kekal dan pengampunan. Maka itu harus menjadi ekspresi dalam kehidupan kita, ya, menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga sekali lagi seperti yang saya katakan tadi di awal, lewat kelahiran Yesus Kristus, dan ini menjadi sesuatu yang benar, bukan dibenarkan dan bukan kebenaran, ya, kebenaran bukan kebenaran, bukan, ya. Itu harus menjadi sebuah landasan yang kuat bagi kita, sehingga kita tidak mampu diombang-ambingkan oleh apapun. Kalau tadi dalam minggu Advent keempat disebutkan oleh Pendeta Agnes dan Pendeta Hendrik Barus tentang transformasi, ya, maka transformasi itu harus menjadi transformasi yang terus hidup dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Maka somasa yang saya mau katakan di malam Natal 24 Desember 25 Desember, ya, bukan malam ini, ya, 5 Desember. Peristiwa Natal ini, Bang, 25 Desember. 25 Bang. Desember ini kita harus mampu memahami, ya, tentang Yesus yang benar-benar juga adalah keselamatan, dan berita itu menjadi kesukaan besar bagi semua bangsa, ya. Dan itu harus kita perlihatkan dalam memuji, memuliakan, mengekspresikan sukacita kita, tidak hanya lewat kue Natal atau seperti kacang ini, ya, kacang ini. Ini bukan kacang Natal ini, ya. Ini kacang di lampu merah tadi ini, ya. Ada kan selalu makan kacang Natal, ya kan, si nasihat nanti tulang makan kacang supaya jangan rusak konsentrasi, ya kan. Tapi jangan hanya sebatas itu, ya. Tapi memang marilah kita mewujud nyatakan dalam ekspresi iman kita. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditambahkan, Kak? Adalah Pasti, ya. Itu. Karena kalau nggak tidak ditambahkan bahaya. Aku sengaja singkat karena pasti banyak dari saya. Iya. Silakan, Kak. Abang aja kata apa ya? Oke, lanjut, Kak. Iya,
Sudah cukup jelas ya abang kakak semuanya, sobat-sobat Masapot. Kita tadi sudah menguliknya dari latar belakang yang sudah sangat mendalam, sampaikan Bang Rolandi bahwa dan hatorangan yang sudah kita bahas bersama. Jadi menurut saya dari hatorangan itu juga kita sudah bisa merefleksikan ya makna Natal ini ya. Jadi yuk mari di momen Natal ini ya, entah tiap hari pun siap mendengar sermon Masapot tanggal 25 ini boleh juga gitu ya, sambil menikmati kue tentunya ya. Jangan lupa bagi juga kue. Bagi sama tetangga. Bagi juga kuenya sama tetangga ya. Jauh kali. Sama kita jauh kali, nggak usah. Ada Bang Baros nanti lagi. Ada lagi apa? Olia apa? Olia cake. Oh iya. Ikan itu. Oh iya, nggak apa-apa. Biar bisa pesan itu enak banget. Lanjut ya, lanjut. Jadi ya jadi momen Natal itu kita dihiasi dengan banyak hal gitu. Kita dihiasi dengan lampu Natal, pohon terang, terus pernak-pernik semuanya. Mungkin juga banyak yang baju baru, ya kan? Baju baru, sepatu baru, semuanya serba baru. It's okay, itu wajar-wajar saja. Tetapi kita mau momen Natal ini memang kita boleh punya sesuatu yang berbeda. Di sini kita bisa melihat bagaimana para gembala mau mendengar. Ya, mereka mau mendengar, mereka melihat secara langsung kehadiran para malaikat itu, kan begitu ya. Jadi hal itu juga perlu kita teladani ternyata ya, Bang Barusia dan Bang Pendeta Rolandi. Karena kan mendengar ini kan susah ya. Karena orang banyak kan maunya hanya didengar, nggak mau mendengar, gitu ya. Nah, ternyata mendengar ini penting gitu. Makanya kita diberikan, dikaruniai telinganya 2, mulutnya 1, kan begitu ya. Enggak mulutnya 2, telinganya 1, kan begitu. Tetapi ada 2 daun telinga kita, 1 mulut kita. Ternyata kita diminta, iya sama lah juga. Ternyata kita diminta untuk mau dong mendengar, kan begitu ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita melihat bagaimana firman Tuhan itu juga nyata dalam kehidupan kita. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, setelah kita mau mendengar, kita mendengar dan sudah melihatnya, maka kita pun harus ada action lah setelah itu gitu. Gerak lah, kan gitu ya. Tadi sudah dalam pembahasan juga sudah disampaikan. Setelah para gembala itu mendengar dan melihat apa yang disampaikan oleh para malaikat, mereka langsung bergegas. Cepat-cepat. Iya, gercep gitu ya. Nah, langsung mereka eksekusi, mereka langsung datang melihat ke sana begitu. Nah, kita juga demikian lah. Ketika kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, kita mau nih, kita mendengar kabar sukacita banyak nih mulai tanggal 20 berapa ya? Udah banyak lah ya, entah Natal sekolah minggu, Natal Natal sekolah minggu nanti udah mulai Pengumuman, gitu ya. Natal sekolah minggu GTPS Klender tanggal 9. Iya. Jemaat sana ya. Nah, Natal pengumuman, Natal seksi-seksi di gereja itu seksi ada berapa begitu ya. Belum lagi tuh puan lansia, tuh puan Naomi dan lain sebagainya. Natalnya banyak sekali yang kita rayakan. Itu menandakan sukacita kita gitu. Dan kita sudah mendengar banyak firman di situ. Kita melihat juga kasih Tuhan secara langsung lewat kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita dalam momen Natal ini. Lalu ya aksinya mana gitu ya. Jangan hanya pitah mendengar tetapi harus juga gercep mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kita semua mau momen Natal ini setelah mendengar kabar baik ini ya ada perubahan. Nah, ketika para gembala itu juga berjumpa di sana, menjumpai bayi Yesus, mereka bersaksi di sana dan mereka pulang dari sana pun tambah semangat nih sedia, gitu ya, tambah guguh nih sedia, tambah sukacita mereka. Amin. Nah, selanjutnya Bang Kakak, dalam refleksi ini kita bisa melihat bahwa ternyata kehadiran keselamatan itu, kelahiran Yesus Kristus itu untuk semua kalangan. Tadi sudah disampaikan Bang Pendeta Rolandi juga ya. Itu untuk semua kalangan, tidak pilih-pilih Yesus lahir untuk siapa, untuk kalangan mana. Tetapi Yesus hadir untuk semua orang yang percaya, yang mau percaya. Kalau nggak percaya ya nggak tahu lah ya, kan begitu ya. Nah, tapi kelahiran Yesus untuk kita semuanya. Nah, jadi lewat kehidupan kita, mari kita di Natal ini kita boleh bersuka cita
untuk setiap momen Natal yang boleh kita rayakan, dan sukacita itu tidak berhenti di situ saja tetapi berlanjutlah terus gitu. Di tengah-tengah kehidupan kita nanti mungkin udah Januari lagi, Februari, Maret itu Natal lagi gitu. enggak. Ya, Natal terus bang, tapi sukacitanya begitu ya dalam kehidupan kita. Neman ini Hurnami, Demikianlah menurut saya. iya, jadi ada lagu satu sekolah minggu karena ini kan mereka bersyukur, Oh iya lah, mereka harus ada bernyanyi nyanyi. gitu ya bang ya. Bang Rolandi lah menyanyikan. Ya Apa ada lagunya betul? lagu sekolah minggu gini bang. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Ada gayanya, gerakannya boleh. Boleh Pak berdiri. Pendeta sekolah minggu soalnya. Aku sendiri, aku Aku nggak aman mau. gini ya. Ada pusana betul, ada geser dikit kursi. Kita aja tepuk tangan ya. Ya, oke. Mari semuanya kita bersuka cita dengan menyanyikan lagu Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Oke. Itu aja Kak. Oke. Ada lagu lain? Enggak. Enggak gitu Enggak, aja itu bang. ya. Oh, Karena ini kan momen Natal, Iya, kita bersuka harus cita, kita menunjukkan juga. memuji Tuhan. iya. Kitanya. Ya, kita mengagungkan nama Tuhan lewat kebersamaan kita di Natal ini bersama dengan orang-orang terkasih. Oke. Baik, sudah bang. Menarik ya, sobat-sobat Mas Apot. Kita boleh melihat dari penjelasan pendeta kita yang luar biasa ini ya. Begitu panjang lebar mereka menjelaskan pesan untuk yang boleh kita refleksikan di perayaan Natal kita pada saat ini. Tapi ada satu poin yang boleh saya lihat di dalam teks kita. Boleh bang. Satu poin aja. Ketika berita itu disampaikan kepada para malaikat, para gembala, disampaikan oleh para malaikat, kemudian para gembala itu merespon pesan itu. Seperti apa yang dikatakan tema kita pada saat ini, semua bangsa memuji dan memuliakan Tuhan, kan gitu kan. Dengan kata lain, bagaimana kita juga pesan itu sudah disampaikan kepada kita, kan gitu kan. Dan bagaimana kita merespon, ada respon yang luar biasa yang dikatakan. Mereka tidak menunda-nunda lagi ya. Mereka tidak menunda-nunda, tunggu Natal tahun depan lah, tunggu 3 tahun lagi lah. Tapi dikatakan responnya, lalu mereka cepat-cepat berangkat, lalu mereka cepat-cepat merespon apa yang mereka dengar. Yang tadi kata Kak ini, Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Dan bukan hanya itu, Tuhan menciptakan juga 2 kaki dan 2 tangan. Dengan kata lain, bagaimana kita untuk melakukan apa yang kita dengar itu dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi selamat Natal buat sobat-sobat Mas Apot. Biarlah kehidupan kita itu boleh juga menjadi berita kesukaan dan bisa memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, sehingga melalui kehidupan kita orang lain boleh melihat kemahakuasaan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Ya, kita tutup sermon kita pada saat ini. Kita serahkan kepada kakak pendeta Yeni untuk menutup kita dalam doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami memiliki kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan lewat Nats firman Tuhan dalam momen Natal 25 Desember 2023 ini. Kami bersyukur untuk sukacita Natal yang boleh tetap kami rasakan. Biarlah kiranya setiap momen Natal ini boleh kami syukuri dengan pujian, dengan sikap dan perilaku kehidupan kami Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami harus bersukacita dalam momen ini, mau mendengar, mau bersaksi, ada actionnya. Ketika kami merayakan Natal ini, kami boleh pataridahkon menunjukkan kasih itu juga kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, berkati seluruh sobat Mas Apot dimanapun berada, bahkan seluruh tim Mas Apot yang juga hadir pada kesempatan ini maupun yang belum dapat hadir. Biarlah kiranya kami semua boleh sehat-sehat dan kami senantiasa penuh dengan sukacita dan berkat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih Yesus. Amin. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. God bless.